Oke, baik. Pada kali ini kita akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada pada Adobe Flash Professional CS6. Jadi ini kita sudah coba buka ya. Kemudian ini adalah tampilan halaman utama atau menu start pada Adobe Flash Professional CS6. Nah, di sini ada pilihan kalau kita mau create, itu ada pilihan, ada create from template, kemudian ada create new. Jadi nanti di sini juga ada action script yang bisa kita pilih nantinya. Di mana uh, action script ini merupakan salah satu bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flash. Jadi kalau di dalam program Flash ini bahasa pemrogramannya kita sebut sebagai action script dan dia memiliki beberapa versi. Jadi ada sebetulnya ada versi 1, versi 2, versi 3 ya. Nah, ini bagian atas nih kebetulan dia tulis bagian 2, kemudian juga versi 3. Nah, kalau seandainya contohnya aja kita ambil action script 2. Oke. Nah, misalnya kita ini udah buka nih action script 2, terus kita udah bikin juga, udah simpan, tapi setelah itu kita pengen bikin baru. Nah, pada saat bikin baru, kemudian new, nanti kita nih ada pilihan lagi, kita bisa pindah ke action script 3 gitu. Jadi ini nanti bisa kita ganti ketika kita mau membuat uh, file yang baru lagi. Nah, kemudian untuk apa namanya, kita bisa melakukan modifikasi dokumen. Di sini bisa kita klik. Jadi nanti kita ambil, oke ini modify. Dan nanti modify ini kita ambil dokumen. Pada saat kita melakukan modifikasi dokumen ini, nanti kita bisa mengubah ataupun mengedit berbagai hal. Jadi nanti kita tidak hanya mengedit. Nah, jadi ini tampilannya nanti. Ini kita bisa mengedit dimensinya berapa. Misalnya kita mau mengubahnya menjadi 600 ya, berarti diketik aja 600 di sini. Kemudian nanti kita mau mengubahnya ini menjadi uh, inci, bukan pixel, misalnya inci gitu. Berarti tinggal ubah aja incinya. Kemudian nanti kita bisa mengubah frame rate-nya. Misalnya kita ingin mengubah frame rate-nya ini menjadi 12. Nah, frame rate ini maksudnya apa? Jadi frame rate ini adalah bentar, kita oke-kan dulu ya. Misalnya ini 24, nih angka 24 ini ketika kita oke-kan. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada FPS ya. FPS itu frame per second. Jadi artinya kalau misalnya kita membuat 24 frame per second, itu artinya adalah kita itu memiliki setiap frame yang akan kita tampilkan itu seper 24 detik. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau seandainya kita mau bikinnya misalnya satu frame itu ditampilkan dalam waktu seper 10 detik, maka ini nanti FPS-nya kita ganti aja di sini. Kita bisa ganti di sini 10 atau kita bisa ganti pada modify document, kemudian kita ganti bagian ini. Dia ada dua cara. Nanti kita ketik 20 di sini, 10 di sini. Oke, nah terus kita tadi sudah berbicara mengenai FPS ya, tapi kita belum berbicara mengenai timeline. Nah, di bagian timeline ini kita ada punya beberapa. Yang pertama itu kita punya layer. Ini layer. Ini kita manfaatkan nanti untuk memisahkan objek-objek yang akan kita buat nantinya. Kemudian di sini juga kita memiliki timeline. Jadi timeline yang ini ada angka 1, 5, 10, 15 sampai seterusnya ini. Nah, timeline ini merupakan garis waktu yang memiliki fungsi untuk membantu kita nanti menempatkan objek itu pada fungsi tertentu. Nah, misalnya pada frame 1, nih yang kecil-kecil ini kita sebutnya frame 1 ya, frame ya. Jadi nanti pada frame 1 kita misalnya mau meletakkan objek peta misalnya. Nah, kemudian ketika kita objek peta, kemudian nanti pada frame 30 kita nanti akan
membuat dia, jadi dari peta ini nanti kita akan mengubah dia menjadi bulat misalnya. Nah, nanti ketika rencana kita seperti itu, maka objek peta kita atau rectangle kita akan kita letakkan pada frame 1, kemudian objek kita yang berbentuk bulat itu akan kita letakkan pada frame 30. Nah, nanti bagaimana cara mengubahnya? Kita nanti akan berikan action nanti di sini, tergantung keinginan kita nantinya. Itu akan kita bahas pada sesi yang lain. Kemudian setelah kita selesai membuat, nanti tentunya kita ingin menyimpan suatu file. Jadi nanti caranya mengklik menu ini, file ini, kemudian setelah itu kita lakukan baik itu save maupun save as. Oke, nanti di sini pada saat save as ya kita nanti tinggal diminta untuk menyimpannya dan berikan nama, kemudian klik save-nya. Kemudian kita juga punya fasilitas publikasi di bagian file, masih di bagian file. Nanti di sini kita akan dapat memilih publish setting. Kita nanti akan mempublishnya file kita itu dalam bentuk apa. Ini bisa kita pilih sebetulnya. Apakah nanti dalam bentuk file SWF atau nanti dalam bentuk image dan lain sebagainya, ini bisa kita pilih. Nanti kalau misalnya kita udah pilih, nanti kita tinggal klik OK aja. Oke, mungkin pengenalan mengenai Adobe Flash bagian fitur bagian menunya kita sudahi. Kita masuk kepada bagian tools ini. Nah, di sini ada bagian selection tools, kemudian subselection, kemudian nanti ini ada lasso. Kemudian ini ada pen tool, ada untuk membuat teks, kemudian ini ada rectangle tools dan lain sebagainya. Ini di sini tool ini bisa kita manfaatkan nantinya untuk proses selanjutnya. Detailnya nanti akan kita lihat pada contoh-contoh kasus yang akan kita coba buat.